Om Swastiastu. Baik, kali ini saya akan membawakan materi video pembelajaran saya dengan materi landasan ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Igusti Bogus Isningra Kusuma, NIM 20110210111, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama dari Fakultas Dharma Acarya. Pada materi landasan ekonomi ini, saya akan membawakan yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada hubungan ekonomi dengan pendidikan, yang ketiga ada peran ekonomi dalam pendidikan, yang keempat ada fungsi produksi dalam pendidikan, yang kelima ada peran dan fungsi ekonomi pendidikan, dan yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi. Ekonomi itu merupakan sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, di mana ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Landasan ekonomi ini suatu hal yang membahas tentang peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Nah, yang kedua itu ada hubungan ekonomi dengan pendidikan. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor modal dan kemajuan teknologi disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, kedua faktor tersebut tidak ditunjang dengan faktor sumber daya manusia atau SDM. Instrumen utama untuk membangun sumber daya tersebut adalah peningkatan kualitas program pendidikan nasional. Yang ketiga itu ada peran ekonomi dalam pendidikan. Alasan pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan di bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang tahun pertama dan kedua adalah karena yang pertama itu ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, agar tidak kalah bersaing dalam era globalisasi saat ini, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai usaha baru, pabrik-pabrik baru, badan-badan perdagangan baru, dan badan-badan jasa yang baru. Jumlah konglomerat bertambah banyak, pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi, dan penghasilan negara bertambah. Perkembangan ekonomi makro berpengaruh dalam bidang pendidikan. Cukup banyak orang kaya secara sukarela mau menjadi bapak angkat agar anak-anak tidak mampu bisa bersekolah. Terlaksananya sistem ganda dan dalam pendidikan yaitu kerjasama antara sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa. Hal ini berkat kesadaran para pemimpin industri akan pentingnya pendidikan. Implikasi lain dari keberhasilan pembangunan secara makro itu adalah munculnya sejumlah sekolah unggul dengan tujuan membentuk mental yang positif atau cinta terhadap prestasi cara kerja dan hasil kerja yang sempurna. Peran ekonomi dalam pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu secara mikro dan secara makro. Secara mikro, ekonomi berperan penting dalam kehidupan seseorang. Kesuksesan sering dikaitkan dengan ekonomi. Tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan. Orang tua secara tidak sadar sering menggunakan prinsip untung rugi atau balas jasa dalam merencanakan pendidikan anak-anaknya. Tingkat kehidupan sekolah atau perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi. Sekolah-sekolah di Indonesia, sebagian besar itu masih lemah karena ekonominya. Fasilitas belajarnya minim, kesejahteraannya guru dalam memadai, sedangkan orang kaya lebih memilih mendirikan sekolah yang sekolah sendiri daripada memberikan bantuan. Secara makro, bidang pembangunan, muncul berbagai usaha baru, baik industri, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi, dan penghasilan negara bertambah. Dalam bidang pendidikan, banyak orang kaya menjadi orang tua angkat bagi anak-anak tidak mampu. Terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan yaitu kerjasama antara sekolah
dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa dalam rangka mengembangkan keterampilan siswa. Munculnya sekolah-sekolah unggul yang didirikan oleh orang-orang kaya, khususnya dalam sarana prasarana pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi produksi dalam pendidikan. Fungsi produksi dalam pendidikan adalah hubungan antara output dan input, di mana ada 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada fungsi produksi administrator. Pada fungsi produksi administrator ini, yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan. Yang pertama itu ada prasarana dan sarana belajar, termasuk ruangan kelas dapat dituangkan, artinya bahwa perhitungan luas dan kualitas bangunan. Yang kedua itu ada perlengkapan belajar di sekolah seperti media, alat peraga, juga dihitung harganya. Yang ketiga itu ada buku-buku pelajaran dan bentuk material lainnya seperti film, disket, dan sebagainya. Yang keempat itu ada barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada waktu guru bekerja dan perangkat pegawai administrasi dalam memproses peserta didik atau dibeli dan dibayar. Sementara itu yang dipandang sebagai output adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam mengajar. Nah, yang kedua itu ada fungsi produksi psikologis. Pada fungsi produksi psikologis ini, yang dipandang itu sebagai input sama seperti fungsi produksi administrator. Output fungsi produksi psikologi ialah semua hasil belajar siswa yang mencakup. Yang pertama itu ada peningkatan kepribadian. Yang kedua, pengarahan pembentukan sikap. Yang ketiga ada penguatan kemauan. Yang keempat ada peningkatan estetika. Yang kelima ada penambahan pengetahuan dan teknologi. Yang keenam ada penajaman pikiran, dan yang terakhir itu ada peningkatan keterampilan. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi produksi ekonomi. Pada fungsi produksi psikologi, yang dipandang sebagai input adalah yang pertama itu ada semua biaya pendidikan. Yang kedua itu semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan. Yang ketiga itu uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik yang kalau sudah tamat dan bekerja. Jika orang ini sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah, dan jika belum pernah bekerja, maka outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat atau bekerja. Nah, materi yang selanjutnya itu ada peran dan fungsi ekonomi pendidikan. Peran dan fungsi ekonomi dalam pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan. Di sini peran ekonomi itu sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang memuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja. Yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja dan bisa hidup hemat. Selain sebagai penunjang proses pendidikan ekonomi, juga berfungsi sebagai materi pembelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan itu terbatas untuk membeli keperluan pendidikan yang dapat dibuat sendiri untuk bersama siswa. Yang kedua itu membiayai segala perlengkapan gedung. Yang ketiga, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Yang keempat itu ada untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Yang keenam itu peningkatan motivasi kerja. Dan yang terakhir itu membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja. Nah, dana pendidikan di Indonesia sangat terbatas. Karena itu ada kewajiban lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber-sumber dana pendidikan yang mungkin bisa diperoleh, diantaranya dari pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan, penelitian, dan sebagainya, kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha.
Kerjasamanya di dalam bidang penelitian pengabdian pada masyarakat. Membentuk pajak pendidikan, program ini bisa dirancang bersama antara lembaga pemerintah setempat dan masyarakat. Dengan cara ini, bukan saja orang tua siswa saja yang membayar dana pendidikan, tetapi semua masyarakat. Menurut jenisnya, biaya pendidikan itu terdiri dari dana rutin, dana pembangunan, dana bantuan. Nah, dana rutin ini adalah dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti gaji dan dipertanggungjawabkan dengan SPJ, surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Yang kedua ini dana pembangunan. Dana pembangunan ini adalah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang, juga dipertanggungjawabkan dengan SPJ atau surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Nah, yang ketiga itu dana bantuan masyarakat adalah dana yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan yang disertai bukti-bukti pembayaran yang sah. Nah, ada 3 macam perencanaan biaya pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan secara tradisional. Yang kedua itu ada alokasi dana diatur atas dasar realita. Yang ketiga itu ada hanya direncanakan 1 tahun anggaran dan tiap kegiatan ditentukan biaya minimumnya. Nah, yang terakhir itu ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Pada materi yang terakhir ini, efisiensi dan efektivitas dana pendidikan ini, yang dimaksud adalah efisiensi. Dengan menggunakan dana pendidikan adalah dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana tersebut pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Pemerintah memandang perlu meningkatkan efisiensi pendidikan karena yang pertama itu dana pendidikan sangat terbatas. Yang kedua, Departemen Pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana. Nah, faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat efisiensi pendidikan adalah yang pertama itu penggunaan uang. Yang kedua, proses kegiatan. Dan yang terakhir itu ada hasil kegiatan. Efektivitas pendanaan juga untuk memilih alternatif pemrosesan yang terbaik. Yang pertama itu ada untuk alternatif yang belum diuji coba dengan asumsi sama-sama efektif, maka alternatif itu yang dipilih adalah yang memakai biaya yang lebih kecil. Nah, yang terakhir itu ada untuk alternatif yang sudah diuji coba sehingga diketahui efektivitasnya masing-masing. Maka alternatif yang dipilih adalah yang memiliki angka hasil bagi biaya oleh efektivitasnya paling kecil. Nah, sekian video pembelajaran saya dengan materi landasan ekonomi. Bila ada salah kata atau yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi.